Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semua agan dan aganwati dimanapun berada. Kali ini di Treat Ane akan dibahas mengenai suka duka menjadi seorang kuli proyek. Di zaman yang sedang gencar-gencarnya pembangunan ini, pembangunan dalam arti sebenarnya apalagi di kota-kota besar sangat mudah ditemukan kegiatan-kegiatan konstruksi baik itu membangun mal, hotel, apartemen, perumahan, sekolah dan masih banyak lagi. Tapi kita pernah mikir nggak sih, semua bangunan yang megah itu? Bagaimana dan seperti apa orang-orang yang bekerja dalam proses pembuatannya? Tentunya ada banyak banget orang-orang yang berperan penting, baik yang di balik layar seperti para arsitek yang mendesain gambar, para ahli teknik sipil yang merumuskan, atau yang di depan layar seperti para pengawas atau pelaksana lapangan, termasuk juga para pekerja tepatnya kuli, bahkan sebagian orang menganggap para pekerja proyek adalah para pahlawan pahlawan pembangunan hehehe. Terkhusus buat para pekerja proyek, yang bekerja dengan jiwa dan raganya, jangan anggap mereka hanya bekerja bermodalkan otot logan, karena juga mereka harus mempunyai skill khusus menurut bidang pekerjaannya masing-masing. Apa aja sih Gan suka duka jadi kuli proyek? Cekidot Gan. 1. Bekerja bertaruh nyawa, tidak bisa dipungkiri lagi Gan. Jadi pekerja proyek itu berarti harus menanggung resiko besar dalam hal keselamatan kerja. Karena lingkungan kerja konstruksi selalu dipenuhi dengan material yang berbahaya seperti bahan bakar minyak, gas beracun, asap, debu, juga berbahaya karena kondisi lingkungan kerja seperti di ketinggian, adanya lubang, void di sekitar area kerja, belum lagi resiko material jatuh DCB, yang terakhir adalah bahaya dari aktivitas pekerjaan seperti pekerjaan panas yang menimbulkan api, pengangkatan beban berton-ton beratnya, dan masih banyak lagi. Sikap waspada dan hati-hati harus selalu dimiliki oleh pekerja konstruksi Gan. 2. Waktu habis di tempat kerja, mungkin kalau di perumahan rata-rata pekerja pulang jam 4 sore. Tapi kalau proyek gedung bertingkat jangan ditawar deh, sudah pasti menerapkan sistem lembur. Jadi buat para pekerja konstruksi sudah pasti pulangnya setiap hari minimal jam 9 malam, bahkan ada yang sampai jam 10 malam Gan, kecuali di hari Sabtu atau Minggu mereka bisa pulang sore. Tapi jangan salah Gan karena kadang juga di hari Sabtu Minggu sistem jam lembur masih dilaksanakan bila diperlukan, bahkan di tanggal merah lainnya pun masih beraktivitas seperti hari normal. Tiga, harus kuat mental dan fisik, kalau situ anak manja. Takut panas, takut item, dan takut berhadapan sama orang jangan berani-berani coba jadi pekerja proyek Gan. Bukan karena di proyek itu isinya penjahat atau preman semua Gan. Tapi di lingkungan proyek itu penuh dengan orang-orang dengan karakter yang beda-beda Gan. Ada yang sopan, ada yang urakan, ada yang peduli, ada yang cuek, ada yang kalem ada juga yang kasar, ya namanya juga orang. Tapi dari sekian banyak karakter orang-orang proyek, mereka rata-rata strong di penampilan, tapi sebenarnya mereka juga baik-baik. Asalkan kita tahan makian dan dibully aja, itu memang udah jadi standar bercandaan para mereka pekerja, yang penting ikuti alurnya aja, asal iman kita tetap kuat Gan hehehe. Tapi jangan salah juga lo Gan, jadi pekerja proyek juga ada beberapa keuntungan, kalau gak ada enaknya ya mana ada orang bela-belain jadi kuli proyek, betul gak? Penghasilan cenderung besar, fasilitas juga lumayan. Kalau dihitung-hitung penghasilan kuli proyek per bulan itu besar juga lo Gan. Bahkan lebih besar dari gaji staf kantornya, ya tergantung jenis pekerjaannya juga sih. Semakin besar resiko pekerjaan TSP semakin besar gajinya, belum termasuk bonus yang didapat kalau pekerjaan memenuhi target. Kalau di perusahaan yang sudah besar juga tidak lupa fasilitas tempat tinggal khusus pekerja, dan juga fasilitas BPJS, jadi segala biaya dan tunjangan resiko kecelakaan ditanggung oleh perusahaan. Tapi ya amit-amit jangan sampai celaka deh Gan, tapi itu seenggaknya bisa memprove kita selama bekerja di proyek. Bekerja di proyek membentuk mental kita, namanya juga kerja di proyek Gan. Yang pekerjaannya itu seringkali memicu adrenalin kita, sadar atau nggak sadar mental kita bisa terbentuk menjadi lebih kuat. Banyak istilah bilang kerja di proyek harus memiliki mental baja,
Karena memang selain fisik kita dituntut untuk lebih kuat, mental kita juga harus kebal dari rasa takut terhadap pekerjaan yang kita lakoni, terhadap lingkungan kerja juga. Jadi biasanya orang-orang yang terbiasa kerja di proyek cenderung memiliki karakter yang kuat. Sering mendapat suasana baru, tempat kerja berpindah-pindah sehingga pekerja proyek selalu mendapatkan lingkungan dan suasana yang baru. Ketika satu proyek selesai maka akan berpindah ke proyek baru dengan suasana dan tim kerja yang baru pula. Sekian dulu treat Ane Gan, kalau masih berantakan harap dimaklumin. Ane masih newbie dan lagi belajar bikin treat, ini ada beberapa treat Ane yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus saya pribadi. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya dan sekian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.